Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana fi dzikrihi. Halaman 17. Wa tasawwaqu sairul jama'at al-mutatarrifa nafsaha ala annaha hamiyah ad-din wa annaha innama tas'a li tatbiqi hukmillah azza wa jalla wa iqamati syara'ihi wa natasa'alu aina ma taqumu bihi hadhil jama'at min qatlin wa nasfin wa tafjirin wa tadmirin wa safakid dima wa intihaki lil a'rad wa subya lil harair wa nahaba lil amwal wa tarwi' lil aminin min syar'illahi wa hukmihi. Bahwa ada dua hal yang sangat berbeda. Ada dua hal yang berbeda. Syatani baina fiqhud daulah wa fiqhul jamaah. Ada dua hal yang berbeda antara fikih daulah, jurisprudensi negara, dan wa fiqhul jamaah, jurisprudensi kelompok. Kitab ini diangkat karena sebuah pengalaman di Timur Tengah, yaitu kelompok pemberontak yang kemudian membuat hukum-hukum sendiri, yang hukum-hukum sendiri bagi mereka, yang melanggar menurut mereka juga dihukum. Ya, ada hukum pancung, ada hukum apa itu di negara Timur Tengah. Nah, betapapun dia membuat hukum-hukum dan negara yang sudah berdiri juga ada hukumnya. Nah, di sini orang kadang terkecoh. Ini saya ikut siapa? Ikut negara atau ikut kelompok yang memberontak itu yang juga punya hukum-hukum? Dikatakan di sini bahwa fiqhul jamaah fiqhun maghlukun. Fiqhun la yastanidu illa ila maslahatil jamaah. Jurisprudensi kelompok, organisasi yang di sebuah negara masih disebut pemberontak, itu adalah jurisprudensi yang tertutup, yang la yastanidu illa ila maslahatil jamaah, yang tidak berbasis kecuali hanya untuk kepentingan kelompok itu. Walaupun di situ dia mengangkat ada muftinya, maka dia memberikan banyak hukuman kepada yang disebut anggotanya, bisa dibunuh, bisa di safakud dima wal qatl. Nah, yang semacam ini mereka watasawwaqu sairul jama'at al-mutatawwirah nafsaha ala annaha hamiyatin.
yang semacam ini, kelompok seperti ini, mereka memasarkan dirinya, kelompoknya, bahwa kelompoknya itu seolah-olah lagi menjaga negara, agama. Annaha hamiyah ad-din, menjaga agama. Nah, ini kelihatannya kelompok kayak gini sudah masuk di Indonesia. Yang kelihatannya seolah-olah dia innama tas'a litatbiki hukmillah, lagi untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan kelompok yang kayak gini tidak di Timur Tengah Afrika, termasuk di Indonesia, itu lagi merasa iqamatus syara'i, lagi menegakkan syariatnya Allah. Pertanyaannya sekarang, wa natasa'alu aina ma taqumu bihi hadhil jama'at min qatlin wa nasfin wa tafjirin wa tadmirin wa safikin dima. Dari mana dia mendirikan, menjaga agamanya Allah, menegakkan hukum-hukumnya, orang dia taqumu bihi hadhil jama'at, bahwa kelompok ini di Timur Tengah itu melakukan pembunuhan, melakukan peledakan, melakukan pengeboman, tadmir, wasafakid dima. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang kita tidak sadar kalau sesungguhnya kita lagi diadu oleh antar kita sendiri. Walaupun dia memakai judul-judul hukum-hukum, menyampaikan lagi urusan membela agama. Kita lihat satu persatu, coba detail kayak apa. Nah, kalau fiqhud daulah takni an-nizam, wa daulah takni al-fawda, ad-daulah laha maqumat la taqumu illa biha. Jurisprudensi negara, negara adalah artinya nizam, aturan, undang-undang. Tidak disebut ada negara kalau tidak ada aturan. Tidak ada aturan maksudnya adalah carut marut itu. Watasawaku, dan memasarkan siapa mereka? Mereka itu adalah jamaah mutatorifah. Watasawaku, dan memasarkan siapa mereka? Sairul jamaat. Watasawaku, dan memasarkan siapa? Sairul jamaat. Seluruh kelompok-kelompok al-mutatorifah yang ekstrim, seluruh kelompok-kelompok yang ekstrim, nafsaha, memasarkan dirinya sendiri, memasarkannya la ana, sesungguhnya jamaat al-mutatorifah itu hamiyah, hamiyatatin, lagi menjaga negara, menjaga negara. Wana, dan sesungguhnya jamaat al-mutatarifah itu innama tas'a, sebaliknya. Jadi kebalikan litatbiki hukmillah, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, wa iqamati syara'ihi,
dan menegakkan syariatnya Allah. Itu kebalikannya. Walaupun memasarkannya, dia lagi menjaga agama dan mengaplikasikan hukum-hukum Allah. Kalau nggak sesuai dengan mereka, dipenggal. Nah, kelihatannya jamaah model kayak gini sudah pemahamannya masuk ke negara kita. Wanatasa aludan, kita saling bertanya, aina matakumu, apa saja, di mana saja Anda melaksanakan bihi dengan ma, di mana saja melaksanakan bihi dengan ma, siapa hadhihi jamaah ini, mingkotlin dari pembunuhan, mingkotlin dari membunuh, wanafasin wanasfin dan melanggar, watafjirin min nafsin dari meledakkan, nasfin meledakkan, watafjirin dan mengebom, watadmirin dan meruntuhkan, wasafakilid dimai dan mengalirkan darah, wantihakilil a'radi dan melanggar wasubiyalil harair dan menawan orang-orang merdeka, orang-orang merdeka ditawan, wanahabalil amwal dan menjarah harta-harta, watarwiulil aminin dan meneror orang-orang yang aman, min syar'illahi wa hukmihi. Alasannya itu lagi menegakkan syariat Allah wa hukmihi dan hukumnya Allah. Di kelompok seperti ini di Timur Tengah, di Afrika, kemarin-kemarin itu terjadi. Ngakunya lagi menjaga agama, ngakunya lagi tatbiq hukmillah, melaksanakan hukum-hukum Allah, sehingga dia membunuh, meledakkan, mengebom, watadmir, merobohkan dan mengalirkan darah, meneror, wasubiyalil harair dan menawan orang-orang yang merdeka pun ditawan, wanahabalil amwal dan menjarah harta-harta, watarwi lil aminin dan termasuk meneror orang-orang yang tidak yang aman-aman, min syara'illah wa hukmihi, melakukan terornya ya dengan mengaku lagi menjalankan syariatnya Allah. Nah, kalau kita rasa-rasakan sudah mulai ada kelompok kayak gini di Indonesia. Nah, kelompok kayak gini di Timur Tengah dan di Afrika itu penghancur negara, negaranya hancur. Itu mau di Syria, di Yaman, hancur negaranya. Innama taqumu bihi hadhil jama'at al-mutatarifah, sesungguhnya berdirinya, taqumu berdiri bi dengan mapa hadhil jama'at al-mutatarifah, kelompok yang ekstrim ini, huwa bermulama
itu ainul jinayah alal Islam. Sesungguhnya berdirinya kelompok yang mutatorifah, yang ekstrim ini di Timur Tengah, di Afrika itu, huwa ainul jinayah alal Islam. Sesungguhnya adalah kejahatan menurut Islam. Jadi berdirinya saja menurut Islam sudah disebut ainul jinayah alal Islam, yaitu kejahatan menurut ajaran agama Islam. Berdirinya organisasi atau kelompok al-mutatorifah semacam ini yang di Timur Tengah dan di Afrika yang sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia. Itu sendiri sesungguhnya huwa ainul jinayah, yaitu kejahatan. Dzalika annama asobal Islam min tashwih li suratihi ala aidi haula'il mujrimin bisababi hamaqatihim lam yusibhu abar tarihihi ala aidi a'daihi. Dzalika, bermula hal itu, anama asoba, sesungguhnya yang menimpa apa ma al-islama pada Islam, mintaswi li suratihi, dari mendistorsi citranya. Satu, dia disebut jinayah alal Islam, merupakan kejahatan pada Islam karena Islamnya itu terdampak dari citranya kelompok ini. Jadi agama Islam sendiri terdampak dari citranya kelompok ini, baik di Timur Tengah Afrika atau di Indonesia. Asobal Islam min taswili suratihi ala aidi haula'il mujrimin. Jadi Islam sendiri mendapatkan dampak jeleknya dari citra yang dibangun oleh jamaah mutatorifah ala aidi haula'il mujrimin, atas kekuatan penjahat mereka, mujrimin, penjahat. Karena negara sudah jadi, ada presidennya, diberontak oleh dia, oleh kelompok ini. Nah, kenapa kok mereka mau melakukan kayak gitu dan merasa lagi hamiyah liddin dan merasa lagi tatbik hukmillah? Bisa babi, karena bisa babi hamaqatihim, karena sebab bodohnya atau tidak mengetahuinya mereka, lam yusibhu abarot tarikh, yang tidak pernah mengenai atau terkena dampaknya abarot tarikh selama sepanjang sejarah ala aidi a'daihi, di tangan musuhnya. Kelompok ini karena nggak ngerti provokasinya, propagandanya, diajak untuk ini lagi membangun negara yang berdasar agama. Ini jihad, ini jihad. Nggak taunya dia sesungguhnya lagi memberontak. Orang Ahlussunnah wal Jamaah memberontak bugot itu hukumnya tidak boleh. Ada negaranya, ada pemerintahnya, itu diperangi oleh dia karena ingin membentuk negara sendiri. Di Indonesia mulai ada yang kayak gitu, maka harus pada paham, jangan kejebak dengan
hal-hal yang kelihatannya hamiyatuddin dan tatbiki hukmillah, kelihatannya dia lagi menjaga agama, melaksanakan hukum-hukum Allah, tapi sesungguhnya dia sendiri huwa ainul jinayah alal Islam. Ya, pemberontaknya juga dia sendiri. Kejahatannya sesungguhnya munculnya dari kelompok ini sendiri. Ad-daulah ta'ni an-nizam, bahwa sesungguhnya negara adalah sebuah aturan. Wala ad-daulah, tidak ada negara, tidak ada aturan. Ta'ni al-fawdo, maksudnya kocar kacir, fawdo kekacauan. Jadi negara itu adalah aturan. Tidak ada negara, tidak ada aturan, pasti kacau. Maka harus ada aturan yang jelas dan aturan itu ditegakkan. Kalau tidak, kelompok kayak gini sudah ada di Indonesia. Kelompok kayak gini sudah ada di Indonesia, dan kelompok model ini ngimportnya dari sono. Yang lagi terjadi terus menerus, yang negaranya sekarang hancur, apa enaknya? Mau ibadah ya susah. Karena apa? Karena perang sendiri. Antar Allahu Akbar perang. Yang satu Allahu Akbar, yang satu Allahu Akbar juga, bedil sama bom dua-duanya. Apa enaknya? Wong sesama Islam kok perang sendiri. Ini yang harus dicegah. Maka ad-daulah ta'ni an-nizam wala ad-daulah ta'ni al-fawdo. Negara itu aturan. Tidak ada negara, tidak ada aturan, artinya al-fawdo, kekacauan. Maka penegak hukum harus menegakkan hukum. Harus. Ad-daulah laha makumat. Negara, ad-daulah bermula negara lah bagi daulah, lah itu bagi daulah makumat, bermula konstituen atau elemen atau tempat duduk, latakumu ila biha, positioning, latakumu ila biha, daulah tidak bisa berdiri kecuali illa biha, kecuali dengan makumat, pondasi utama. Wala takunu, dan tidak ada apa daulatun negara, tidak ada itu daulatan disebut negara, idah tala, ketika tidak terpenuhi apa rukun minha, dari sebuah negara. Walaupun dia membuat sebuah hukum dalam kelompoknya di sebuah tanah yang dia duduki, itu kalau tidak memenuhi rukunnya, itu tidak disebut negara. Rukunnya ada negara adalah satu, wahya bermula rukunnya sebuah negara itu al-ardu, punya tanah, punya wilayah dari mana sampai mana, wasyuk, dan punya bangsa, penduduk, punya bangsa, punya penduduk, wal hukumah, dan punya pemerintahan, wan nizam, dan punya aturan undang-undangnya. Itu disebut negara jika ada wilayah, ada tanahnya, di mana letaknya, ada masyarakatnya, ada bangsanya, ada orangnya, ada hukumnya, dan ada pemerintahnya, wal hukumah, dan ada pemerintahannya, wan nizam, dan ada aturannya. Itu sebuah negara. Disebut negara jika ada tanah, ada masyarakat, ada penduduknya, ada bangsanya, ada pemerintahnya, ada aturannya. Ad-daulah ta'ni ihtiram. Ini bedanya antara fiqhud daulah dan fiqhul jamaah. Tadi
di atas fiqhul jamaah. Sekarang fiqhud daulah. Ad-daulah bermula negara, takni bermula maksudnya negara itu ihtiramu amalil muassasatil wataniyah, menghormati usaha-usaha lembaga negara. Jadi kalau kita bernegara di sebuah negara kayak ini, sekarang kita hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia, makan di Indonesia, kencing di Indonesia, berak di Indonesia, itu ad-daulah takni ihtiramu amalil muassasatil wataniyah. Yang disebut bernegara adalah menghormati usaha-usaha lembaga negara. Jadi kalau kita ingin ekonominya baik, hormati lembaga ekonomi. Kalau kita pendidikannya ingin baik, hormati lembaga yang ngurusi pendidikan. Kalau kita ingin keamanannya baik, hormati lembaga yang ngurusi keamanan. Kalau kita ingin ketertibannya baik, hormati lembaga yang ngurus ketertiban dan selanjutnya dan lainnya. Itu. Wa i'la'u hukmil qanun, dan menjunjung tinggi tentang hukum-hukum undang-undang qanun. Wa nafadhuhu 'alal jami', dan melaksanakannya untuk semua-muanya tanpa kecuali. Jadi qanun itu dilaksanakan untuk alal jami', semua-muanya tanpa terkecuali. Mau petani, mau pedagang, mau miskin, mau kaya, mau pinter, mau bodoh, hukumnya sama. Itu hukum mencuri, orang kaya, orang miskin sama. Hukum kejahatan, orang kampung, orang kota sama. Fahada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Disinilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaqulu berkata. Jadi negara qanun, negara aturan, itu Sayyidina Abu Bakar menginspirasi. Berkata begini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini qad wulitu, ini sesungguhnya aku, qad wulitu, sekarang telah memimpin kalian. Qad wulitu, aku telah memimpin alaikum, atas kalian. Kata Abu Bakar, wahai manusia, aku sekarang sudah memimpin atau jadi pemimpin atas kalian. Tapi walastu bi khairikum, namun aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Walastu, dan bukannya aku alaikum, atas kalian. Walastu bi khairikum, dan bukannya aku orang yang terbaik di antara kalian. Fa in tu'uftu, karena saya tidak terbaik, kata Abu Bakar, fa in tu'uftu, jika aku lemah, fa qawwimuni, maka kuatkanlah aku. Jika aku lemah, maka kuatkanlah aku. Wa in ahsantu, dan apabila atau jika aku baik, jika aku baik, fa'ainuni, maka bantulah aku, tolonglah aku. Asidku amanatun, kebenaran adalah amanah. Asidku bermula kebenaran itu amanatun, amanah. Wal kadhibu, bermula kebohongan itu khianah, khianah. Ad-dhaifu fikum, ad-dhaifu fikum, kelemahan ada pada Anda sekarang. Al-qawiyyu indi, kekuatan ada pada saya sekarang.
hatta uriha alaihi, hatta uriha sampai haknya dicabut, insya Allah. Hatta uriha alaihi, haknya sudah dicabut. Wal qawiyyu, bermula kekuatan, fikum, ada pada kalian. Ad-dhaifu indi, sementara kelemahan ada padaku. Hatta akhudha minhul haq, sampai saya mengambil minhu, dari mengambil al-haq pada hak, insya Allah, insya Allah. Jadi Abu Bakar ketika jadi khalifah dia pidato, saya ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, saya ini bukan orang hebat di antara kalian, bukan orang baik di antara kalian, tapi saya sekarang sudah diangkat menjadi pemimpin. Qad wulitu alaikum walastu bi khairikum, aku telah diangkat jadi pimpinan kalian, bukannya aku orang terbaik di antara kalian. Maka jika aku lemah, kuatkanlah aku. Jika saya baik, tolonglah aku, karena asidku amanah wal kadhibu khiyanah. Karena benar itu adalah amanah, bohong itu khianah. Nah, sekarang kelompok-kelompok ini sudah sering bohong, tapi masih dianggap amanah. Itu di sana, di Timur Tengah sana, sering bohong. Beliau tanya kayak bener wong lagi menjaga hukumnya Allah. Nah, ini Abu Bakar Siddiq ngomong begitu. Saya mempunyai kekuatan karena diberi hak. Nanti saya tidak akan punya kekuatan lagi kalau haknya sudah dicabut. Artinya apa? Kayak presiden. Kalau presiden lagi dikasih hak presiden, oh dia punya kekuatan. Lagi dikasih hak kementerian, dia punya kekuatan kementerian. Lagi dikasih kekuatan jadi polisi, oh dia kuat jadi punya hak kekuatan. Tapi nanti kalau udah dicabut, sudah nggak punya hak jadi presiden, nggak punya hak jadi menteri, nggak punya hak jadi polisi, ya sudah kembali lagi hatta akhudha minhul haqqa, insya Allah akan kembali lagi. Itu putaran kayak gitu sudah dari zaman khalifah, zaman dulu. Sesungguhnya kelompok yang tatoruf ini lagi kepengin menjadi penguasa. Lihat aja lah, lihat aja. Mau perang kayak apa, pakai dalil-dalil agama, pakai apa, mau kepengin jadi penguasa. Tapi kok suwe temen, lama sekali. Maka ketika kalau modelnya kayak Sayyidina Abu Bakar kayak gini dipilih, kemudian nanti kalau lagi punya hak dia merasa mempunyai kekuatan, nanti kalau haknya udah diambil ya sudah jadi masyarakat biasa. Itu kelamaan 5 tahun, kepenginnya cepet, maka berontaklah yang terjadi di Timur Tengah. Itu begitu. Di Indonesia jangan sampai terjadi. Kita harus jaga bersama-sama, karena fikhu daulah atau ad-daulah takni an-nizam, ad-daulah laha makumat la takumu ila biha. Ad-daulah itu artinya i'la'u hukmil qanun, ihtiramu amalil muasasat al-wataniyah. Bernegara artinya ihtiramu amalil muasasat al-wataniyah. Bernegara artinya menghormati seluruh usaha-usaha lembaga yang didirikan oleh pemerintah.
wa iqla'u hukmil qanun, dan menjunjung tinggi aturan-aturan, wa nafadhu alal jami', dan dilaksanakan untuk semuanya. Fahadha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang melaksanakan semacam ini. Inilah kajian kita yang ke-9 tentang dua hal yang berbeda antara jurisprudensi negara dan jurisprudensi kelompok, yang sebagai contohnya kasusnya kelompok-kelompok di Timur Tengah. Kita baca kitab ini karena jangan sampai negara kita terjadi seperti di Timur Tengah. Waspada, 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 karena kelompok ini sudah ada di tengah-tengah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.